gizi. Nah, jadi di gizi itu nanti kita akan bahas tentang status gizi sama kondisi malnutrisi. Nah, untuk status gizi, nah jadi kalau kalian masih ingat dulu waktu kuliah atau koas mungkin akan ada akan diajarin untuk cara plotting ngomongnya. Oke, next. Nah, jadi si plotting ini penggunaannya kan macam-macam itu, chartnya itu pakai apa. Nah, kalau misalnya kurang dari sama dengan 5 tahun, biasanya itu pakai bagan atau chart dari WHO. Kalau misalnya dia lebih dari 5 tahun, bagan yang dipakai itu adalah bagan dari CDC. Gitu. Nah, untuk ini kan kalau misalnya WHO, biasanya itu dia lihat Z-score-nya. Jadi kan kalau kalian masih ingat grafik WHO, itu nanti ada grafik, terus ada Z-score-nya tuh min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, untuk pemeriksaan status gizi, yang dilihat itu tabel yang bagan yang apa sih, growth chart yang apa sih gitu. Nah, yang dilihat itu adalah yang weight for length sama BMI for age. Itu yang dilihat apakah pasiennya itu mengalami masalah nutrisi atau enggak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih dari 3, dia bisa disebut dengan obesitas. Kalau di atas 2, biasanya dia overweight namanya. Nah, di beberapa sumber WHO itu nggak ada 1 dan min 1. Jadi langsung 2, 0, terus min 2. Nah, jadi 2 sampai min 2 itu dia hitungannya normal. Kalau min 2 itu dia itu gizi kurang, kalau min 3 dia yang gizi buruk. Gitu. Nah, terus kita lanjut ke masalah malnutrisinya. Nah, jadi kalau malnutrisi itu, next, itu ada 2, yaitu marasmus sama kwashiorkor. Nah, kalau marasmus ini, dia muncul akibat defisiensi dari energi atau karbohidrat. Makanya nanti gejalanya itu, pasiennya akan tampak kurus, terus terlihat tulang-tulangnya atau di bagian toraks itu, dia akan terlihat kostenya, makanya namanya iga gambang. Terus habis itu akan terlihat baggy pants, jadi karena saking kurusnya, kulitnya itu kendor, jadinya nanti anaknya itu kayak terlihat seperti memakai celana. Nanti ada gambarnya. Nah, terus kemudian untuk yang kwashiorkor ini, dia terjadi akibat defisiensi dari protein. Nah, kalau misalnya protein itu kan sangat mempengaruhi dari tekanan osmotik kan. Makanya kalau misalnya proteinnya kurang, maka cairannya itu akan berpindah ke daerah yang interstisial. Makanya nanti akan muncul edema, bisa asites, atau hepatosplenomegali. Nah, terus bisa juga nanti muncul juga si anaknya ini namanya rambutnya itu seperti jagung. Jadi warnanya kecoklatan dan tipis dan mudah rontok. Selain itu juga di kulitnya itu akan terjadi crazy pavement dermatosis. Jadi kulitnya itu akan kering gitu. Nah, next kita lihat gambarnya. Nah, ini yang aku bilang tadi, dia marasmus. Jadi kalau kalian lihat di daerah kostenya itu terlihat, nah itu yang namanya iga gambang. Nah, sedangkan gambar yang sebelahnya itu adalah si baggy pants. Jadi kulit di daerah bokongnya itu dia kendor karena saking kekurangan gizinya gitu. Terus next itu ada kwashiorkor. Dia karena defisiensi protein tadi, jadi dia anggapannya tuh malah kayak gembung gitu. Jadi itu tapi isinya cairan, bukan berarti dia malah sehat ya. Jadi untuk yang gambar ini dia bisa jadi ada pitting edem. Terus, nah ini yang di bawahnya itu adalah si crazy pavement dermatosis. Jadi kulitnya tuh kayak mengelupas kering. Nah ada juga kondisi next di mana kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Next. Jadi ada yang namanya marasmic kwashiorkor. Jadi gampangannya itu gejala marasmus, yaitu yang iga gambang tadi, dan disertai dengan gejala kwashiorkor, yaitu yang ada bengkak di tubuhnya. Ada asites, kemudian ada bengkak di ekstremitas bawahnya, kayak gitu.
Oke, lanjut. Nah, dari kondisi malnutrisi ini, kita harus melakukan manajemen yang sangat tepat, karena ini sangat penting dilakukan. Nah, jadi untuk manajemen malnutrisi ini, dia punya 10 tata laksana gizi buruk. Nah, jadi 10 tata laksana gizi buruk ini seperti yang udah ada di tabel, dia itu tuh urutan. Jadi 1 sampai 10 ini dilakukan secara berurutan dan simultan. Nah, jadi yang pertama kali harus dilakukan itu fase stabilisasi namanya. Fase stabilisasi itu dia dikerjakan itu pada hari pertama sampai hari ketiga. Nah, hal apa aja yang dilakukan? Yang pertama itu adalah mencegah dan mengatasi hipoglikemi. Karena hipoglikemi itu sangat berbahaya. Terus selain itu juga mencegah dan mengatasi hipotermia. Jadi jangan sampai pasien-pasien itu jatuh ke kondisi hipotermia dan mencegah dan mengatasi dehidrasi. Nah, kemudian setelah fase stabilisasi di 3 hari pertama itu, bisa dilanjutkan dengan tata laksana nomor 4 sampai 10. Nah, ini tuh jadi kayak berurutan gitu. Nah, kalau misalnya bisa juga dilihat di tabel ini, jadi misalnya contoh memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Memang dia dikerjakan dari hari pertama ya, dari hari pertama pada saat fase stabilisasi. Tapi tetap yang harus dilaksanakan terlebih dahulu adalah 3 poin teratas tadi yang aku bilang tadi itu.